Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini untuk menjadi renungan harian kita, adalah dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12, di mana topik yang saya rindu kita belajar dan renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara adalah mencapai tujuan iman. Saudara, hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita yang berhubungan dengan kekekalan adalah iman. Tanpa iman maka hidup kita tidak ada gunanya. Tanpa iman, hidup kita hanya untuk perkara-perkara sementara di dunia ini. Dan kemudian kita akan binasa sampai selama-lamanya. Firman Allah berkata bahwa tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Pertanyaannya hari ini, sudahkah saudara menjadi orang yang beriman? Mungkin setiap kita akan menjawab, ya, saya sudah beriman, saya orang yang percaya. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, sudahkah objek iman saudara benar? Dan kemudian, sudahkah saudara mengerti apa tujuan dari iman itu? Dan apakah saudara sudah mencapai tujuan iman itu sendiri? Kalau kita katakan kita orang beriman, sedangkan objek iman kita tidak jelas, atau objek iman kita salah, maka sama saja saudara, tidak ada gunanya kita menjadi orang beriman. Ada begitu banyak orang yang akan menyesal. Ada begitu banyak orang yang akan kecewa karena mereka berkata mereka orang beriman, tetapi objek yang mereka imani itu salah. Mereka tersesat dalam iman. Mereka mengimani sesuatu yang tidak memberi jaminan apa-apa bagi mereka. Dan kemudian banyak juga orang yang berkata mereka orang beriman, tapi mereka juga tidak mengerti apa sebenarnya tujuan iman itu, dan kemudian apakah mereka sudah mencapai tujuan iman itu. Itu yang saya rindu kita belajar di pagi hari ini saudara, memastikan bahwa kita beriman kepada pribadi atau objek yang benar, dan kita mengerti apa sebenarnya tujuan dari iman, dan kita juga memahami apakah kita sudah mencapai tujuan iman itu atau tidak. Saudara, topik ini topik yang sangat penting bagi setiap saudara, karena ini berhubungan dengan kehidupan saudara di kekekalan. Itu sebabnya siapkan hati dan pikiran saudara. Sisakan waktu ini menjadi waktu yang terbaik. Gunakan waktu ini menjadi waktu yang terbaik untuk saudara merenung betul-betul tentang iman saudara. Melalui renungan ini saya begitu rindu saudara. Saudara memiliki iman
kepada objek yang benar atau kepada pribadi yang benar, dan saudara mengerti apa tujuan iman. Dan saya rindu saudara menyaksikan di kolom komentar video ini apakah saudara sudah mencapai tujuan iman saudara atau tidak. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya saya akan menggali firman Tuhan secara objektif, dan kemudian saya akan jelaskan secara sistematis supaya saudara gampang memahami. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagi kamu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Saudara, di dalam teks firman Tuhan ini, Petrus menegaskan kepada penerima suratnya bahwa ada yang menjadi tujuan iman. Jadi Petrus menjelaskan bahwa tujuan iman itu ada di ayat 9, adalah keselamatan jiwa. Jadi apa? Untuk apa kita beriman? Yaitu untuk keselamatan jiwa kita. Dan kepada siapa iman kita itu? Di ayat 3 sampai ayat 5 di sana dikatakan bahwa iman kita adalah kepada Kristus Yesus. Objek iman yang benar adalah kepada Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang adalah Allah turun ke dunia rela mati bagi umat-umatnya. Jadi tujuan iman kita adalah bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu objek iman kita. Dan kemudian tujuan dari iman itu sendiri, sekali lagi ayat 9 dikatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa. Jadi saat ini saudara, hal yang saya mau tegaskan terlebih dahulu adalah bahwa objek iman kita adalah Yesus. Kita harus meyakini betul bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu yang ditegaskan mulai ayat 3 saudara sampai ayat yang ke-7. Yesus adalah pribadi yang kita percayai. Dia adalah Allah yang telah mengorbankan dirinya bagi umat-umatnya. Dan untuk apa kita percaya kepada Yesus? Saudara, terlalu banyak juga orang yang terlalu dangkal beriman. Mereka beriman hanya untuk menerima berkat. Mereka beriman hanya untuk menerima jawaban doa. Mereka beriman hanya untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dan keinginan mereka. Tetapi hari ini ada hal yang jauh lebih penting dari itu saudara. Ada jauh yang lebih berharga dari itu, yaitu tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa kita. Harus ada kepastian keselamatan. Dalam beberapa renungan ini saudara, saya selalu menegaskan tentang kepastian keselamatan. Teks-teks yang kita baca dan renungkan itu adalah teks firman Tuhan yang menegaskan tentang kepastian keselamatan. Dan saat ini kembali ayat 9 dikatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Tujuan iman bukan untuk diberkati. Tujuan iman bukan untuk mendapat jawaban doa. Tujuan iman bukan untuk mendapatkan mujizat. Tetapi tujuan iman adalah supaya saya dan saudara
diselamatkan. Itulah tujuan kita beriman kepada Yesus Kristus. Ya, tetapi mungkin saudara berkata, kita juga perlu diberkati, kita juga perlu menerima jawaban doa, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, bahkan saat ini saya berdoa supaya saudara diberkati, saudara menerima jawaban doa saudara, saudara mengalami kesuksesan. Saya berdoa saudara, anak-anak Tuhan diberkati oleh Tuhan. Tapi bukan itu yang menjadi tujuan iman. Itu hanya bonus dalam kita mengikut Tuhan. Saya percaya hidup saya diberkati. Bahkan saya percaya ke depan Tuhan persiapkan berkat-berkat yang jauh lebih besar dari yang pernah aku alami. Aku imani, aku percaya hal itu. Tetapi bukan itu yang menjadi tujuan imanku. Tujuan imanku adalah keselamatan jiwaku. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, saya percaya saudara akan diberkati oleh Tuhan ketika engkau mengikut Tuhan dengan benar. Engkau akan diberkati oleh Tuhan, doa-doamu akan dijawab oleh Tuhan. Engkau akan dijadikan berhasil dan sukses sebagai anak-anaknya. Dia akan mengangkat engkau melebihi dari orang lain. Tetapi sekali lagi, itu bukan tujuan iman kita. Tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa kita. Nah, saat ini saudara, yang saya rindu kita renungkan bersama adalah, kalau keselamatan jiwa kita adalah tujuan iman kita di dalam Yesus Kristus, pertanyaannya, sudahkah kita mencapai tujuan iman kita? Sudahkah kita mengalami keselamatan jiwa kita? Saat ini, apakah saudara sudah mengalami atau mencapai tujuan iman saudara, yaitu keselamatan jiwa saudara? Dengar saudara, ada begitu banyak orang juga yang akan kecewa dan menyesal. Kenapa? Karena mereka berkata mereka sebagai orang percaya, tetapi sebenarnya mereka tidak pernah benar-benar percaya. Karena orang yang percaya yang sesungguhnya adalah orang yang benar-benar telah mencapai keselamatan jiwanya. Karena itulah tujuan imannya. Nah, sekarang saudara, yang menjadi pertanyaannya adalah, apa buktinya kita sudah mencapai tujuan iman kita? Apa buktinya kita sudah mengalami keselamatan? Dikatakan di ayat 9 tadi, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi Petrus menegaskan kepada penerima suratnya bahwa mereka telah mencapai tujuan imannya, yaitu keselamatan jiwanya. Apa yang ada pada penerima suratnya ini? Apa yang Petrus lihat sehingga Petrus berkata bahwa kamu telah mencapai tujuan imanmu? Kita lihat ayat yang ke-8, saudara. Ada 3 hal yang ditegaskan oleh Petrus di sana. Yang pertama, dikatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Dengar saudara, yang pertama yang menjadi tanda dan bukti bahwa jemaat atau umat-umat Tuhan penerima surat Petrus, mereka adalah orang yang sudah mengalami kepastian keselamatan. Mereka sudah mencapai tujuan imannya, yaitu keselamatan jiwanya. Kenapa saudara? Karena mereka mengasihi Tuhan dalam hidupnya. Bahkan dikatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Belum pernah melihat Tuhan. Bahkan dalam situasi-situasi sulit, mungkin juga mereka tidak melihat pembelaan Tuhan di sana. Belum pernah melihat wujud nyata Tuhan, baik secara personal maupun secara tindakannya dan perbuatannya, kuasanya. Namun mereka mengasihi Tuhan. Itu yang luar biasa saudara, bahwa mereka terkadang harus menderita, mereka harus mengalami kesulitan, di mana di ayat 6 dikatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita karena berbagai-bagai pencobaan. Mereka menanggung berbagai pencobaan, mereka mengalami kesulitan, mereka mengalami penderitaan. Dan dalam cobaan, kesulitan, penderitaan itu, mereka belum melihat Tuhan campur tangan di sana. Namun pun demikian, firman Allah menegaskan bahwa mereka tetap mengasihi Tuhan. Jadi saudara, bukti pertama kenapa Petrus begitu menegaskan bahwa mereka telah mencapai tujuan imannya, karena mereka tetap mengasihi Tuhan apapun kondisi dan keadaannya. Sekalipun mereka harus menderita dan mereka belum melihat pertolongan Tuhan,
belum melihat pembelaan Tuhan, tetapi mereka tetap mengasihi Tuhan. Hari ini saudara, pertanyaannya, sudahkah saudara mencapai tujuan iman saudara? Sudahkah saudara sampai kepada tujuan iman saudara, yaitu meraih keselamatan jiwa saudara? Mungkin hari ini saudara berkata, ya sudah. Mungkin hari ini saudara berkata, tidak tahu. Dengar saudara, kita harus pasti bahwa kita sudah mencapai tujuan iman kita. Dan hari ini seharusnya kita semua berkata, sudahkah saudara mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu? Seharusnya dengan tegas kita berkata, ya sudah, saya sudah mencapai tujuan itu. Tetapi bukan sekedar kata. Saudara juga harus membuktikan bahwa saudara sudah mencapai tujuan iman itu, di mana sekalipun saudara belum melihat jawaban doa, belum melihat mujizat, belum melihat pembelaan Tuhan, pencobaan, masalah, tantangan dan sebagainya masih ada, tetapi saudara tetap mampu hidup mengasihi Tuhan. Itulah buktinya saudara sudah mencapai tujuan iman saudara. Lalu berikutnya saudara, masih ayat yang ke-8. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Lompat ke ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Yang kedua, bukti mereka telah mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan jiwanya, di mana mereka tetap percaya kepada Tuhan sekalipun mereka belum melihat Tuhan. Mereka belum melihat Tuhan, bertemu dengan Tuhan secara pribadi, maksudnya secara personal. Mereka juga belum melihat campur tangan Tuhan dalam masalah pencobaan yang mereka alami, tetapi mereka percaya kepada Tuhan, dan mereka tetap percaya kepada Tuhan apapun kondisinya. Itu sebabnya Petrus menegaskan bahwa mereka telah mencapai tujuan imannya, yaitu keselamatan jiwanya. Karena apapun kondisinya, mereka tetap percaya teguh kepada Tuhan. Lalu kemudian bukti yang terakhir bahwa jemaat penerima surat Petrus ini sudah mengalami kepastian keselamatan adalah di mana dikatakan ayat ke-8 bagian terakhir ini, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi yang ketiga, mereka mengalami sukacita dengan satu sukacita yang tidak terjelaskan dengan kata-kata. Sekalipun mereka sedang ada dalam cobaan, sekalipun mereka sedang ada dalam masalah, tantangan dan persoalan, namun mereka tetap mampu bersukacita. Ada sukacita Tuhan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam diri mereka. Ada satu sukacita yang tetap ada dalam hati mereka sekalipun ada tantangan, masalah, persoalan yang sedang mereka alami. Kenapa itu bisa terjadi saudara? Karena mereka adalah orang beriman dan mereka telah mencapai tujuan imannya, yaitu keselamatan jiwanya. Bagi dia sekalipun, bagi mereka sekalipun masalah, persoalan silih berganti, tetapi bagi mereka itu hal kecil karena ada satu keselamatan yang telah mereka alami dalam hidup mereka. Puji Tuhan saudara, pagi hari ini kita bersama telah merenungkan firman Tuhan, di mana tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa kita. Itulah tujuan iman. Dan hari ini yang menjadi pertanyaannya, sudahkah kita mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa kita? Dari teks firman Tuhan ini kita belajar bahwa orang yang telah mencapai tujuan imannya, yaitu keselamatan jiwanya, adalah ketika orang tersebut sekalipun belum melihat Tuhan, dia mengasihi Tuhan. Di mana konteksnya di sini, umat-umat Tuhan sedang mengalami cobaan, penderitaan, dan mereka belum melihat pembelaan Tuhan, mujizat Tuhan, namun mereka tetap percaya kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan dalam hidup mereka. Pertanyaannya hari ini, adakah saudara sedang ada dalam tantangan dan persoalan hidup? Bukti saudara orang beriman yang telah mencapai tujuan iman saudara, yaitu keselamatan jiwa saudara, maka saudara tetap mampu hidup mengasihi Tuhan sekalipun ada tantangan dalam kehidupan saudara. Lalu yang kedua, mereka tetap percaya sekalipun mereka belum melihat campur tangan Tuhan. Demikian juga kita hari ini saudara. Kalau kita memang sudah mencapai tujuan iman kita, maka kita akan tetap percaya kepada Tuhan dalam segala kondisi. Dan yang terakhir, mereka tetap bersukacita dalam sukacita yang tidak terjelaskan dengan kata-kata. Sekalipun ada tantangan dan persoalan, demikian juga kita hari ini. Bukti kita telah mencapai tujuan iman kita, kita mampu bersukacita dalam segala keadaan.
Jadi yang terakhir saya mau tegaskan saudara bahwa sebagai orang beriman, pastikan saudara telah mencapai tujuan iman saudara, yaitu keselamatan jiwa saudara. Apa buktinya? Kalau memang saudara sudah mencapai keselamatan jiwa saudara yang menjadi tujuan iman saudara, maka yang pertama, saudara akan tetap mengasihi Tuhan. Yang kedua, saudara tetap percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, saudara tetap mampu bersuka cita dalam segala kondisi, mengasihi Tuhan, dalam segala kondisi percaya kepada Tuhan, dan dalam segala kondisi tetap bersuka cita dalam Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita renungkan bersama di pagi hari ini. Biarlah renungan firman Tuhan ini menjadi renungan saudara di sepanjang hari ini dalam melaksanakan segala aktivitas saudara. Tetap melangkah dalam iman yang benar. Dan biarlah setiap saudara telah mencapai tujuan iman saudara, yaitu keselamatan jiwa saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa saudara untuk mendoakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya sekali lagi saya mau menegaskan, mari kita ambil komitmen untuk kita hidup mencapai tujuan iman kita, yaitu tetap mengasihi Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, dan tetap bersuka cita dalam Tuhan. Terapkan firman Tuhan dalam hidup kita saudara, dan raih janji firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa,
buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan, Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS hamba berdoa, Tuhan jamah mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka, ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran.
Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat. Ketika Engkau memberkati hidup mereka, jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa. Saat ini Tuhan, berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu. Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu. Suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara,
Mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.